Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita, supaya kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kita memperoleh kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama-sama. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu pagi ini tertulis dalam 1 Samuel 3 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat pertama sampai 10. Marilah kita membacanya secara responsoria dan di ayat ke-10 nanti kita sama-sama membacanya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Ku diberi belas kasihan, walau
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan, dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andaikan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pagi ini tertulis dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita bernyanyi. Mereka dikenalnya yang hidup beriman.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara dan mengerjakan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, renungan untuk kita minggu ini didasarkan pada Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-43 hingga ayat ke-51. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru. Demikian dituliskan. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabinya, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Sedemikian, saudara-saudara, karena masih Minggu Epifanias, Minggu Penampakan Allah, maka tidak salah apabila hari ini juga dinyatakan Selamat Tahun Baru. Setelah Selamat Tahun Baru, maka nanti lanjutannya Selamat Tahan Baru. Harus bertahan secara baru. Karena kita akan menghadapi hal-hal yang baru, karena hal-hal yang baru itu tidak hanya membawa sukacita, tetapi memperbaiki sukacita kita. Amin. Saudara-saudara, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan secara lengkap apa yang telah terjadi di dunia ini. Dan tidak seorang pun manusia yang tahu percis apa yang bakal terjadi sesudah masa kini. Terhadap hal-hal yang kelihatan secara kasat mata, kita belum tentu tahu menjelaskannya. Apalagi terkait dengan hal-hal yang belum nyata. Itu adalah bukti bahwa hidup ini bukanlah buatan manusia. Hidup ini bukan sesuatu yang kita cipta. Hidup ini adalah milik Tuhan. Orang yang menjalani hidup tanpa mengaku Yesus sebagai pemilik hidup, maka dia akan semakin kebingungan, bagai berjalan di rimba raya, tidak tahu arahnya kemana. Namun sebagai orang percaya kita harus terus berusaha. Meskipun kadangkala kita ragu, karena ragu itu adalah bahagian dari keingintahuan yang lebih baik. Tugas kita bukan untuk menentukan apa yang kita inginkan. Tugas kita adalah melangkah bersama Tuhan, sehingga kelak akan melihat lebih banyak dari perbuatan-perbuatan Allah yang belum sepenuhnya tersingkapkan. Teolog Ebner pernah berkata, manusia adalah manusia berkat pertemuan bermitra dua, berjumpa dengan Yesus, untuk mampu berjumpa dengan segala penghuni dunia. Dengan Yesus kita akan bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Luar biasa saudara-saudara. Orang tidak akan bisa menentukan apa yang terjadi. Dia hanya bisa mengharapkan atau bercita-cita terhadap sesuatu yang diharapkan. Saya baru ketemu dan di WA oleh seorang saudara kita yang hadir pada saat ini sebagai pemusik. Dia adalah sarjana teologi yang bercita-cita menjadi pendeta, tetapi pada akhirnya dia diterima menjadi pegawai kejaksaan. Jethro Panggabean. Tepuk tangan buat Jethro Panggabean. Saya kira ini luar biasa bahwa kita boleh berkehendak, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan. Manusia merancang, tetapi Tuhanlah yang memancang.
bagaimana hidup kita kelak. Kita hanya belajar, tetapi terkait hasil dari pembelajaran itu, hanya Tuhan nanti yang tahu percis terhadap hidup itu. Oleh sebab itu, tidak boleh seorang pun yang putus asa. Salah satu tanda orang yang putus asa, dia tidak mau membangun relasi. Apalagi dia tidak mau membangun relasi kepada Tuhan. Maka tanda-tanda orang yang mau bunuh diri, dia pergi ke tempat sunyi. Selagi dia ada di tempat berjumpa dengan orang lain, maka selalu ada cerita. Selalu ada pikiran yang lain untuk mengubah pikiran sesat menjadi pikiran yang membanggakan. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah Yesus anak Allah dan Raja. Suatu tema yang sangat berat sebenarnya untuk kita pahami. Tetapi karena minggu ini adalah minggu Epifanias, maka fokus dari pembahasan kita adalah tentang Allah, bukan tentang manusia. Suatu pernyataan sekaligus penegasan akan eksistensi dan pekerjaan Yesus. Yesus adalah Allah yang hadir dalam rupa manusiawi. Sang Ilahi hadir dalam rupa insani. Penampakan Allah dalam diri Yesus adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya, karena manusia tidak akan mampu berjumpa dengan Allah, berhadapan muka saja dengan Allah. Manusia tidak sanggup karena manusia sudah penuh dengan dosa. Bagi sebagian orang hal ini merupakan lelucon atau menganggap sebagai pendangkalan jati diri Tuhan. Mereka lupa bahwa penampakan Allah dengan menggunakan penampakan apa saja dalam ciptaannya adalah keberadaan Tuhan yang omnipresent. Dia bisa hadir pada saat ini di sini, tapi pada saat yang sama bisa hadir di mana-mana karena dia adalah ilahi. Karena kalau Allah tetap bertahan dalam keberadaannya yang kudus, tidak akan pernah ada perjumpaan dengan orang-orang yang tidak kudus. Maka kekudusan Tuhan itu dilebur untuk menjangkau manusia yang sudah kehilangan jati dirinya. Kekudusan Allah dikorbankan untuk menjangkau kehidupan manusia yang tenggelam dalam kubangan nikmat dosa yang menyesatkan. Karena bagi manusia modern bukan kebenaran yang dicari, tapi kenikmatan. Kenikmatan dianggap melampaui jauh kebenaran itu. Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa di atas langit dan di bumi, dan tidak ada satupun penghalang yang bisa membatalkan kehadiran Allah sebagai manusia. Maka serentak dengan itu, seluruh prestasi manusia harus diletakkan pada kuasa Allah. Ibarat besaran nilai perkalian, sebesar apapun yang dicari, kalau dikali dengan 0 maka tetap hasilnya 0. Prestasi manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sama saja dengan upaya menjaring angin. Tetapi meskipun sedikit yang kita dapatkan, apabila kuasa Tuhan kita biarkan menguasai diri kita, maka dampaknya akan terasa. Kita memiliki hanya 3, tetapi kuasa Tuhan 100. Maka kita akan mendapat 300. Daripada kita mendapat 300, tetapi kuasa Tuhan 0 di dalam diri kita, maka hasilnya akan 0. Besarnya iman akan membuat prestasi manusia akan berlipat ganda. Dan ini tidak hanya ditentukan dari mana asal kita, siapa nenek moyang kita, di mana kita lahir, apakah di rumah sakit atau di tengah jalan. Saudara-saudara, tragedi kehidupan bukan karena manusia tidak berusaha, bukan karena tidak pintar,
Bukan karena tidak kreatif, tetapi karena semakin banyak orang yang mengabaikan Tuhan. Survei menunjukkan penduduk di Inggris sudah mencapai 20% yang ateis. Penduduk Amerika bahkan sudah melampaui sampai kepada 30% yang tidak lagi percaya kepada Tuhan karena mereka menganggap cita-citanya, hasratnya, keinginannya tidak terkabulkan. Kuasa manusia menjadi ditonjolkan. Akibatnya kesewenang-wenangan, tindakan yang memalukan dan usaha saling menikung menjadi sesuatu yang jamak bisa kita temukan di dunia ini. Semakin banyak perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Anehnya, ada banyak orang yang memiliki umur panjang melebihi dari umur orang benar. Maka orang berkata nggak ada gunanya. Rupanya orang jahat itu lebih panjang umurnya. Orang baik seolah-olah lebih pendek umurnya. Saudara-saudara, tanpa Yesus, perjalanan hidup kita tidak akan terarah pada jalan yang benar. Mungkin akan menjadi besar, tetapi ingat, yang besar belum tentu benar. Lebih baik kita hidup yang terkecil dari yang besar, daripada hidup kita terbesar dari yang terkecil karena meninggalkan Yesus. Ketika Yesus menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, maka jangan lagi bertanya jalan mana yang akan kutempuh. Tapi tetaplah setia pada Tuhan karena Dialah pimpinan yang bisa mengarahkan kita kepada pencapaian hidup yang lebih besar. Meskipun banyak gelombang, orang Yahudi menyatakan ikan besar hanya dapat ditangkap di sungai besar. Kalau Anda ingin menjadi lebih besar, maka jangan kecut. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Bila hidup berantakan bukan karena Allah tidak ada, seperti tudingan dari para sosialis, Nietzsche, Marx dan yang lain. Nietzsche bahkan menuding Yesus telah mati, God is dead, karena dia membiarkan manusia semakin merajalela. Atau tudingan dari Karl Marx yang menyatakan agama itu hanya candu atau opium, hanya meminabobokkan orang supaya kesadarannya menjadi tidur. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak selalu memberi kita jawaban sesuai dengan permintaan kita, tapi yang pasti Tuhan mendengar dan Dia akan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Perikop hari ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah dan Raja memperlihatkan 4 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Yesus adalah sumber prakarsa. Yang kedua adalah Yesus adalah alamat kesaksian. Yang ketiga adalah Yesus adalah jawaban terhadap semua keraguan-raguan. Dan yang keempat adalah penyedia kebutuhan di masa yang akan datang. Yesus adalah pemprakarsa inisiator. Tidak ada inisiatif yang lebih hebat dari inisiatif yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak terbelenggu oleh waktu dan keadaan. 3 kali dalam pasal 1 ini dikatakan keesokan harinya Yesus memutuskan. Tidak seorang pun yang sanggup berjumpa dengan Allah kecuali Allah yang mempertemukan dirinya. Maka setiap hari adalah peristiwa Allah. Oleh karena itu, maka setiap hari kita memiliki inspirasi. Bagaimana kita bisa memodifikasi kehidupan ini? Kata memutuskan untuk berangkat menyatakan Yesus ingin menjangkau seluruh kehidupan manusia di segala tempat dengan segala warna kehidupan. Nazaret dijuluki daerah semi kabur karena banyak orang yang tidak percaya
tetapi Yesus memasukinya. Yesus sanggup memasuki semua keadaan, karena baginya keadaan itulah yang akan diubah. Dengan iman kita harus sanggup berhadapan dengan segala keadaan, bukan hanya keadaan yang baik. Jangan hanya ketika kita mendapat untung puji Tuhan, ketika kita buntung maka kita akan lari dari Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu. Nazaret adalah sesuatu daerah yang lebih banyak penduduknya tidak mengikuti Tuhan. Namun dengan hadirnya Tuhan ingin menegaskan tidak ada keadaan yang tidak boleh diperbaiki. Masalah keuangan kita terlalu kecil untuk Tuhan. Jangan putus asa hanya kurang uang, itu biasa. Uang memang perlu, tetapi bukan segalanya. Yesus adalah pemilik dunia yang olehnya semua dapat diperbaiki. Pertanyaan yang sering terdengar, mengapa hidup semakin susah? Padahal pertanyaan utama yang harus kita ajukan adalah, mengapa manusia semakin berani untuk tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya? Apa yang membuat manusia seolah tidak membutuhkan Tuhan? Seringkali kalau persoalan itu datang menghadang, orang biasanya tidak mau dengar Tuhan, tidak mau ibadah, bahkan tidak mau membaca firman Tuhan. Sulit menemukan orang yang semakin hebat persoalannya, semakin dekat pada Tuhan. Padahal Yakub berkata, dia merangkul malaikat, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Itulah iman yang kuat, dan untuk itulah kita dipanggil. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus mengungkapkan kesaksian bahwa dialah penggenapan dari semua isi hukum Taurat dan janji para nabi. Sebagaimana bisa kita baca dalam Ulangan 18 dan kemudian kitab para nabi, misalnya dalam Yesaya 9 yang menubuatkan akan kehadiran Tuhan. Kesaksian itu kemudian diyakini oleh Filipus setelah mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti memantapkan keyakinan kita untuk menghadapi romantika kehidupan. Kesediaan mengikut Yesus akan memantapkan kesaksian, dan kesaksian itu akan dapat menjangkau orang lain. Ada seorang teolog yang menyatakan bahwa kesaksian seorang percaya akan menjadi jembatan di mana orang lain dijangkau oleh kasih Tuhan. Kesaksian itu bagaikan jendela supaya manusia tidak hanya melihat dirinya, tetapi melihat sisi lain dari sekelilingnya, termasuk melihat tindakan-tindakan Tuhan yang lebih besar dari rancangan manusia. Pengikut Yesus bersaksi supaya manusia tidak terlalu rajin mengumbar kehebatannya, untuk memposting kemampuannya. Akhir-akhir ini kita bisa melihat rajinnya manusia TikTok ria, mengumbar di Facebook dan Instagram dan yang lain-lain. Lalu dia melihat seberapa banyak pengikut, followersnya. Kalau hanya 200-300, kehebatannya bahkan membuatnya sedih. Karena dia ingin memuliakan dirinya. Dia tidak hanya sekedar memperlihatkan apa yang dia mampu, tetapi dia ingin merebut supaya kemuliaan itu ada pada dirinya. Manusia semakin terkenal di dunia maya, sedangkan Yesus semakin terabaikan dalam ungkapan-ungkapan manusia. Bisa kita lihat dalam postingan-postingan Natal belakangan ini di koran-koran, yang terkenal di situ adalah pejabat-pejabatnya. Bahkan ada koran yang memposting perayaan Natal tapi tidak mengutip ayat Natal itu.
Ini bahaya sekali sebenarnya. Mereka ingin membangun popularitas manusia. Padahal sebenarnya yang menjadi tuan rumah di situ adalah Tuhan. Yang sesungguhnya yang harus dikobarkan. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Bahkan seringkali dekat kepada Yesus menimbulkan keraguan. Sama seperti Nathanael. Setelah mendengarkan itu dari Filipus, dia akan bertanya, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Pertanyaan asal-usul atau pertanyaan tentang bibit, bebet, dan bobot seringkali menghalangi seorang menerima hal yang baru. Untung saja Filipus menjawabnya dengan cara bijaksana, come and see. Datang dan lihatlah bahwa Yesus tidak perlu diperdebatkan. Kata-kata manusia tidak sanggup meyakinkan, sebab perbuatan Yesus lebih dari kata-kata. Tidak cukup kata-kata menjelaskan siapa Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kata-kata yang kita ungkapkan adalah persepsi, tafsiran. Tapi sesungguhnya yang paling utama, bagaimana kita datang membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Kalau belakangan ini, apalagi kita tanggal 14 Februari nanti akan mencari pemimpin yang dalam konteks ini akan mencari menjadi raja dan terseleksi atau diperkenalkan melalui debat, maka mungkin orang akan terkesima dengan kata-kata. Kata-kata yang bagus bisa membuat orang terpedaya. Dan orang yang memiliki kata-kata yang bagus itu, itulah yang mungkin akan dijadikan menjadi pemimpin. Memang di dunia ini lebih banyaknya orang yang pandai berbicara daripada orang yang benar. Orang benar kalau tidak pandai berbicara tidak banyak kawannya. Tapi kalau dia pandai berkata-kata bahkan bersilat lidah, ini menjadi berbahaya. Oleh sebab itu orang Kristen tidak cukup hanya mendengar kata-kata. Kita harus membangun relasi yang intim sehingga kita bisa melihat track record, rekam jejak, dan pilihan kita menjadi pilihan yang objektif. Memang ketika Nathanael meragukan, itu tidak berarti bahwa dia sudah sesat. Sebab keraguan itu adalah bahagian dari keingintahuan yang belum terjelaskan. Yesus tidak akan pernah terjelaskan dengan kata-kata, tetapi dengan penebusannya dia hadir dalam berbagai peristiwa. Nathanael menjadi kaget ketika Yesus memberitahu keberadaannya dan tempatnya berada. Biasanya mereka berada di bawah pohon ara dalam rangka merenung bermeditasi. Dan mereka mengungkapkan bahasa-bahasa yang tidak terlukiskan kepada orang yang, kepada objek yang dipuja lewat bahasa tubuh. Tetapi Yesus bisa mengerti apa yang belum tersingkap oleh kata-kata dari Nathanael. Dan itu membuat Nathanael mengaku bahwa yang mengetahui sesuatu yang jauh dan yang tidak terungkapkan tetapi dengan jelas bisa dijelaskan, itu adalah Allah. Ini adalah bahagian dari Allah yang omnipresent. Keilahian Yesus sebagai anak Allah dinyatakan melalui kehadirannya di semua tempat. Tidak satu tempat pun yang tersembunyi bisa menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Hal ini dengan jelas diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui aku kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Dia mengerti apa yang sedang kita rancang. Apa yang kita lakukan di kantor. Apa yang kita lakukan di tempat kos. Apa yang kita lakukan yang mungkin kita tidak sadar bahwa
ada yang mengetahui pikiran-pikiran kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, keberadaan Yesus sebagai anak Allah dan Raja memberi penegasan bahwa perjumpaan dengan Yesus menjadi percaya tidak sekedar membuat manusia kagum, tidak sekedar membuat orang Kristen terpesona. Yesus sebagai Raja justru memimpin manusia menemukan sukacita yang lebih besar. Maka seringkali diungkapkan, kalau Anda ingin mencapai hal-hal yang besar, jangan lagi persoalkan hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah mengerti keberadaan sorga, jangan lagi kita hanya mempersoalkan kata-kata dari manusia yang menyakitkan, abaikan saja. Tanda orang besar, dia tidak terlalu jelimet, mengungkit hal-hal kecil. Keluarga yang besar tidak hanya mempersoalkan apa untuk beli telur, apa untuk beli ikan nasi, terlalu kecil itu. Tetapi ada banyak orang yang masih berpikiran seperti itu, seolah-olah mereka belum diwarnai oleh firman Tuhan. Orang yang sudah dimasuki oleh Yesus sebagai Raja, anak Tuhan, maka mereka harus memiliki jiwa besar, siap bertanding dan bersaing, siap dicerca tetapi tidak akan mencela, siap untuk menghadapi kenyataan terburuk, dan siap bekerja sama dengan orang-orang yang selalu menghina. Itulah kehidupan kita. Dan ini semua baru halaman pertama dari buku kehidupan. Ibarat membaca buku, mungkin ada orang yang sudah membaca judulnya atau beberapa pasal di dalamnya, atau mungkin seluruh isi tulisan itu sudah dibaca, tetapi satu yang belum jelas. Belum tentu Anda yang membaca buku sudah mengerti sepenuhnya pikiran dari penulisnya. Karena ini mungkin buku ini masih satu seri dari seri tulisan-tulisan yang lain. Demikian pikiran-pikiran Tuhan dalam halaman-halaman kehidupan harus kita ikuti. Sebagai langkah-langkah ini adalah langkah yang akan membawa kita kepada perjumpaan kepada Tuhan. Sesuai dengan nama Minggu Epifanias, maka kita perlu memahami hidup ini bukan cerita tentang manusia, tetapi cerita tentang Tuhan. Maka apabila Tuhan dimuliakan, maka Dia akan membawa kita kepada penampakan yang lebih besar. 3 hal yang perlu kita ingat, bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja. Dialah yang memulai semua pergerakan dinamika hidup kita, akan selalu tergerak untuk kebaikan. Yang kedua, Yesus mengetahui semua hal yang ada di dunia ini, termasuk kemunafikan, termasuk juga kejujuran apa adanya. Maka hal-hal yang kita saksikan itulah menjadi perjumpaan kita. Saksikanlah Tuhan dalam hidupmu. Semoga Tuhan juga bisa memperbaiki kesaksianmu, dan semoga juga kesaksian kita berdaya guna bagi sesama. Dan yang ketiga, Yesus tidak hanya tampak pada masa kini, tetapi Yesus akan kita lihat naik turun bagaikan tangga yang menjembatani kehidupan duniawi dan surgawi. Maka bagi orang-orang percaya, cita rasa duniawi akan dinikmati bagaikan kita telah berjumpa dengan suasana surgawi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau tabur pada saat ini, yang menegaskan kembali bahwa Engkaulah pandu kehidupan kami, supaya hidup kami tidak menjadi tontonan, tetapi menjadi tuntunan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Biarkan kami melangkah Tuhan untuk menghadapi segala goncangan dunia ini, sebab Engkau tidak akan pernah meninggalkan kuat kuasa-Mu menjangkau langkah kami. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kembali mengerjakan tugas kami dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai, meneguhkan dan melengkapinya.
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin.
Jemaat di belakang pakai berdiri. Marilah berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukacita beri padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah di dalam damai sejahtera, hadapi dan jalankanlah tugasmu bersama dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom.